Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Tri Andayani, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dengan Bapak Teguh Supriyadi sebagai fasilitator dan Ibu Mistia sebagai pengajar praktik. Adapun tujuan pembelajaran khusus dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Berikut adalah kegiatan wawancara yang dilakukan kepada narasumber 1 yaitu Ibu Binti Nurhania, Kepala Sekolah SDN Letih, Kecamatan Pantai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Binara. Maaf Bu Binti, Iya. kula ngrepotne panjenengan. Iya. Ada yang bisa dibantu? Nggih Bu. Begini Bu, ini ada tugas pendidikan guru penggerak yang saya jalani di dalam modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya mendapatkan tugas untuk melakukan kegiatan wawancara terkait dengan pengalaman Ibu selama menjadi KS dalam menghadapi masalah-masalah terkait dilema etika ataupun rujukan moral itu bagaimana Ibu mengambil keputusan yang terbaik. Nah, di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dalam kegiatan wawancara ini, Bu. Iya, silahkan. Kebetulan saya saat ini sedang longgar waktunya. Monggo apa yang diinginkan, informasi yang bisa saya sampaikan untuk Putri nanti berusaha saya sampaikan sesuai dengan pengalaman yang saya jalani selama ini. Terima kasih Bu Binti. Ya. Iya. Bisa saya mulai Bu? Iya, silakan. Monggo. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Selama ini saya mencoba mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu dengan melakukan observasi atau pengamatan untuk mengumpulkan data terkait kasus yang ada sehingga dapat ditemukan kesimpulan tentang kebenaran dan ketidakbenaran kasus tersebut. Jadi selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Ketika kita menghadapi kasus yang mengandung nilai sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu memang kadang-kadang membuat kita bingung dan memerlukan waktu yang lama untuk mengambil keputusan. Untuk itu saya berusaha mendiskusikan dengan pihak terkait agar tidak merugikan nama baik sekolah atau lembaga. Ya. Itu yang saya lakukan selama ini. Pertanyaan ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini, Bu? Ya. Ketika kita membutuhkan pengambilan keputusan, biasanya langkah atau prosedur yang saya lakukan itu yang pertama menganalisa kasus yang ada, kemudian yang kedua mengumpulkan data, dan yang ketiga mengambil keputusan dengan mempertimbangkan prioritas kebermanfaatan dan keuntungan untuk sekolah. Ya, gitu. Berarti terus untuk yang pertanyaan keempat, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya. Untuk kasus dilema etika itu
supaya lebih efektif, biasanya yang saya lakukan berdiskusi dengan orang-orang yang saya anggap mampu untuk menyelesaikan masalah, mungkin senior-senior yang punya pengalaman dalam berorganisasi. Dan selain itu juga senior yang mampu memahami andragogi atau psikologis dari teman-teman yang berkasus tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya, saat kita menghadapi dilema etika itu kadang-kadang memang menjadikan tantangan buat kita, ya, utamanya berkaitan dengan sensitivitas perasaan. Jadi karena setiap orang itu mempunyai keunikan perasaan, jadi sensitivitas saya di titik apa mesti tidak sama dengan sensitivitasnya Putri. Yang selanjutnya adalah apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk dan prosedur seperti apa yang Anda jalankan, Bu? Ya. Ketika ada masalah yang harus diselesaikan, biasanya saya tidak membuat jadwal secara terperinci, tetapi kalau itu terlihat masalah yang darurat harus diselesaikan untuk kepentingan lembaga, yaitu harus segera diambil keputusan, harus segera diselesaikan. Tetapi kalau itu sekiranya tidak mendesak, tidak darurat, tidak perlu saya jadwal menurut saya. Jadi melihat kondisi fisik dan psikis teman-teman di lembaga. Berarti intinya di sini tadi Bu Binti tidak ada jadwal tertentu, tapi kita melihat situasi dan kondisi ketika kita menyelesaikan suatu kasus. Nanti Bu ya. Terus selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya. Faktor yang menurut saya bisa mempermudah membantu mengambil keputusan dalam menghadapi dilema etika itu menurut saya yang pertama saya harus mengenali, memahami dan mendalami nilai-nilai norma sosial, norma agama, norma sosial. Kemudian yang kedua mengumpulkan data fakta yang mendukung untuk penyelesaian kasus tersebut. Dan yang ketiga menguji kebenaran. Setelah itu melakukan penyelidikan kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berarti di sini Ibu akan yang pertama terkait dengan pertanyaan yang ketujuh tadi. Yang pertama yang dilakukan adalah mengenali nilai-nilai kebajikan, kemudian mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang ada, kemudian menguji kebenaran, terus melakukan penyelidikan, baru yang terakhir mengambil keputusan yang paling tepat. Itu. Terus untuk yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Ya, pembelajaran yang saya peroleh selama saya berusaha mengambil keputusan menghadapi dilema etika itu dalam mengambil keputusan kita harus mengutamakan kepentingan lembaga atau kepentingan sekolah. Jadi untuk kepentingan perorangan atau kepentingan individu itu nomor berikutnya. Jadi yang utama adalah kepentingan lembaga, karena memang tugas kita di situ memimpin banyak orang di situ. Berarti untuk yang pembelajaran yang dapat Ibu ambil, kalau saya simpulkan mungkin Bu Binti ketika membuat keputusan itu yang menjadi utama adalah kepentingan lembaga atau kepentingan orang banyak dan tidak mengutamakan kepentingan dari masing-masing individu. Gitu. Bu Binti, saya kira cukup sekian kegiatan wawancara yang saya lakukan. Terima kasih banyak Bu Binti telah membantu saya. Setidaknya ini akan menjadikan pengalaman yang terbaik bagi saya, Bu. Sama-sama, saya juga terima kasih kita bisa saling tukar informasi untuk hari ini. Semoga berhikmat lebih baik untuk teman-teman dan semoga pembelajaran guru penggerak berjalan dengan lancar, sukses dan bermanfaat. Amin, amin Bu. Dan yang terakhir Bu, saya juga mohon maaf mungkin dalam kegiatan wawancara ini ada kata-kata saya yang baik sengaja atau tidak sengaja kurang berkenan. Saya mohon maaf Bu. Sama-sama. Kegiatan wawancara yang kedua adalah
kepada narasumber yang bernama Bapak Bambang Siswanto, Kepala Sekolah SDN Kunjang, Kecamatan Ngancar. Saya mohon maaf sebelumnya, saya datang ke sini mereportkan Bapak. Ini saya ingin melakukan kegiatan wawancara dengan tugas dalam pendidikan guru penggerak yang sedang kami jalani, yaitu di modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Atas kehadirannya. Begini Bapak, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengalaman Bapak selama ini ketika mengambil keputusan dalam menghadapi suatu masalah. Saya mulai Bapak wawancaranya. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Etika sama moral. Etika itu berarti sesuatu yang sifatnya relatif ya Pak. Bisa satu person atau person lain bisa memperhatikan beda. Kalau istilahnya umpama teori relativitas ya, dipandang dari sudut mana karena tidak tentu itu benar salah atau yang salah itu biasanya semuanya benar. Kalau moral berarti sudah sesuatu yang sudah diyakini berarti sesuatu itu ada benar salahnya. Nah, selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama kali mungkin berbagai sesuatu masalah itu biasanya apa masalah yang timbul dulu ya. Kita identifikasi masalah yang ditimbulkan dari suatu pendapat yang berbeda. Kita identifikasi permasalahannya menimbulkan dampak apa. Kalau mungkin kita masih semuanya mempertahankan pendapatnya masing-masing, maka dampak kesalahan atau akibat dari suatu kesalahan itu kita identifikasi. Yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Bapak? Kalau saya sementara ada beberapa masalah tersebut memang kita jalani dulu. Masalah tersebut itu memang benar-benar muncul menimbulkan masalah apa tidak, atau hanya beberapa persen saja. Kalau memang itu suatu masalah yang memang dilema atau betul-betul tidak bisa memutuskan satu sama lain, ya mari kita kumpulkan semua pihak. Ya, kita identifikasi masalahnya, lalu kita menunjukkan kita seperti yang tadi awal tadi, semuanya harus dikupas satu persatu, pendapat satu persatu gitu. Terus setelah itu kalau memang masalahnya itu dampaknya tidak luas atau personal dengan internet. Untuk selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Kalau saya pertama itu lebih mendalami atau saya personel yang memang bersangkutan. Yang pertama pemicu masalah. Pertama itu tidak saya langsung saja ke sebuah forum, tapi saya dalami dulu permasalahan itu yang terkena permasalahan tersebut. Jadi pada waktu hal tersebut jadi nanti pada sebuah forum itu tidak berjalan-jalan. Keputusan tadi nanti itu tidak menyenangkan semua pihak, akan tetapi kita lebih mementingkan kepentingan yang lebih besar. Iya Bapak, bagus sekali Bapak berartinya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Tantangannya yang pertama itu satu, etika itu kadang ukurannya orang berbeda. Nah, ada berbagai macam, pantas tidak pantas. Apalagi kalau itu sudah menjadi kebiasaan atau bahkan budaya. Iya. Itu sulit, Mbak. Selanjutnya, apakah Bapak selama ini mempunyai sebuah jadwal untuk penyelesaian masalah-masalah dan maksud saya penyelesaian masalah-masalah terkait dilema etika ini dan bentuk dari prosedur itu seperti apa Bapak? Kalau jadwal yang pasti tidak ada, yang
Yang penting kita itu harus mengidentifikasi besar kecilnya suatu masalah. Kalau memang itu masalahnya kecil, dampaknya tidak luas, apalagi ke masyarakat, dan itu istilahnya ya bagaimanapun mengganggu aktivitas atau keberlangsungan pembelajaran gurunya ya harus segera saya putuskan. Tapi kalau memang itu keputusannya besar, adanya dampaknya besar, kita kaji dulu, mungkin kita sedikit-sedikit menyampaikan sosialisasi istilahnya apa yang dampaknya yang nanti itu ditimbulkan kalau hal tersebut tetap kita laksanakan. Artinya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika Bapak? Faktor-faktor yang mungkin dari personal atau warga ya, itu tadi. Yang pertama kepedulian. Kalau personal itu istilahnya seseorang yang memang peduli dengan suatu lingkungan yang memang kita tempati, itu nanti gampang lah untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Tapi lembaga itu sekarang dituntut untuk bekerja sama dengan semua pihak, termasuk masyarakat. Artinya kita bisa membicarakan seluruh warga sekolah, tidak pihak sekolah saja. Untuk pertanyaan terakhir Bapak J, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama ini dalam pengambilan keputusan Bapak terkait dengan dilema etika ini Bapak? Yang pertama, kita sebagai pimpinan sebuah lembaga yang harus kita miliki adalah suatu kesabaran yang pertama, kesabaran. Lalu suatu yang sifatnya kebijakan, tidak hanya kita melihat benar salah, tapi suatu kebijakan yang melihat situasi atau situasional, sifatnya seperti itu. Saya kira cukup sekian kegiatan wawancara yang saya lakukan kepada Bapak. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak dalam membantu saya terkait dalam tugas pendidikan guru penggerak saya. Dan saya juga mohon maaf mungkin dalam kegiatan wawancara ini ada salah kata saya, dalam ini saya mohon maaf Bapak. Sama-sama. Setelah melakukan kegiatan wawancara kepada dua narasumber, maka selanjutnya adalah melakukan kegiatan analisis. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara? Berdasarkan hasil wawancara saya yang beliau berdua terapkan dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang dihadapi, mendiskusikannya dengan pihak terkait, dan menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kepentingan bersama atau kepentingan lembaga sekolah. Yang kedua, meminimalisir dampak negatif dari masalah yang muncul akibat permasalahan dilema etika yang sama-sama benar. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan selalu dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya adalah persamaan atau perbedaan yang muncul. Berdasarkan hasil wawancara saya, ada beberapa persamaan antara lain. Yang pertama yaitu tahap identifikasi sama secara umum, yaitu dimulai dari pengumpulan fakta-fakta dengan mengutamakan kekeluargaan. Yang kedua, pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah dan mengutamakan kepentingan lembaga atau kepentingan bersama. Dan yang ketiga, tidak adanya jadwal khusus dalam menyelesaikan masalah, biasanya melihat situasi dan kondisi dari permasalahan tersebut. Berikutnya adalah rencana pengambilan keputusan ke depannya. Berdasarkan hasil wawancara saya, beliau berdua akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang kedua, setiap permasalahan akan dianalisa secara runtut dan dikaji dampak yang akan ditimbulkan. Yang ketiga, dalam pengambilan keputusan harus benar-benar bijak dan mengedepankan kebermanfaatan. Berikutnya adalah pengujian efektivitas pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil wawancara saya, beliau berdua mengukur efektivitas berdasarkan yang pertama, yaitu pengujian benar lawan benar sehingga keputusan yang diambil menguntungkan semua pihak dan tidak ada yang merasa deg-degan.
Yang kedua, melakukan uji legal atau kode etik. Dan yang ketiga, melakukan uji panutan berdasarkan prinsip rasa peduli dengan meletakkan diri di posisi orang lain. Dilanjutkan dengan penerapan pengambilan keputusan dilema etika pada diri sendiri. Jika saya menghadapi dilema etika, maka saya akan yang pertama, mengidentifikasi masalah yang terjadi dan menilai nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menerapkan 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang ketiga, melakukan koordinasi dan berkolaborasi. Dan yang terakhir, akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara dari kedua kepala sekolah tersebut, diketahui bahwa keduanya mempunyai kesamaan, yaitu dalam pengambilan keputusan, langkah awal yang dilakukan dengan melakukan identifikasi masalah dan mengumpulkan data atau fakta yang mendukung, serta melakukan diskusi atau bermusyawarah dengan berbagai pihak terkait. Barulah sebuah keputusan yang bijak dan bermanfaat akan diputuskan dengan mengutamakan kepentingan bersama dan tidak ada yang merasa dirugikan serta bertanggung jawab. Demikian pemaparan tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Salam dan bahagia. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.